Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelompok PKB, apa kabarnya hari ini? Nah, sehat selalu ya. Nah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan sebelum dan sudah makan dan sesudah beraktivitas. Nah, teman-teman, hari ini bersama Ibu Sari akan menemani teman-teman semua untuk melihat video kegiatan sentra yang biasanya kita mainkan di sekolah Lab School PAUD SD ULM. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita lihat video yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan pembelajaran sentra, kita menggunakan 4 langkah pijakan untuk mencapai pengalaman bermain untuk anak. Yang pertama adalah pijakan pemetaan lingkungan main. Menyiapkan lingkungan yang tertata dan proporsional dapat digunakan dan cukup untuk anak bergerak. Yang kedua adalah pijakan sebelum main, yaitu memberikan gagasan tentang alat main yang digunakan untuk anak. Yang ketiga adalah pijakan saat main, yaitu pemberian waktu bermain untuk pengalaman main anak. Yang keempat adalah pijakan setelah main, yaitu guru membangun kemampuan untuk mengingat kembali apa yang sudah dilakukan anak. Sentra persiapan adalah pusat kegiatan bermain untuk mempersiapkan anak mengenal tulisan, huruf, dan menghitung dengan cara yang menyenangkan. Kegiatan ini berguna untuk membantu anak mempersiapkan diri memasuki sekolah dasar. Kemudian, pembelajaran di sentra persiapan disiapkan dengan fasilitas berupa alat permainan edukatif yang memperluas pengalaman dan keaksaraan anak. Berikut ini adalah ragam main yang ada di sentra persiapan. Kerang, misalkan di sini ada angka 5, maka masukkan 5 kerang sesuai dengan jumlah angka yang tertera di atas piring. Ayah bunda di rumah bisa menggunakan benda-benda yang ada di rumah. Bisa disiapkan piring kertas seperti ini, kemudian diminta anak untuk memasukkan misalkan jumlah bawang merah ataupun bawang putih, benda apa saja yang ada di rumah siapkan. Ini di rumah atau paling tidak bermain puzzle seperti ini. Nah, kita lepas, kita taruh benda sesuai dengan ukuran dan tempatnya. Ini adalah contoh puzzle-nya. Ini adalah membuat rantai, misalkan seperti ini. Ini adalah rantai yang sudah jadi, anak bisa menyambungnya seperti ini. Nah, kemudian masukkan lagi. Ini mudah melatih motorik halus anak serta koordinasi mata dan tangan anak. Tujuan pembelajaran di sentra persiapan adalah yang pertama, memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya sebagai sarana belajar. Yang kedua, menumbuhkan minat baca, tulis, dan berhitung dengan cara yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi anak. Alat dan permainan yang ada di ruang adalah balok-balok dengan berbagai bentuk, balok aksesoris, nah seperti ini. Lego, kita bisa main-main dengan Lego, pasti kalian punya di rumah. Dalam permainan balok-balok ini kita mempunyai beberapa tahap, yaitu mulai dari tahap 1 sampai tahap 19. Tahap 1 itu adalah membangun anak-anak meneliti fisik-fisik yang ada di sini, sampai yang ke tahap 19 itu membangun keseluruhan. Nah, dengan bangun ruang ada manfaatnya juga, belajar mengenal konsep, bentuk, ukuran, dan lain-lain, belajar mengembangkan imajinasi anak, melatih kesabaran. Secara sosial, anak akan berbagi bersama teman dan mengembangkan kepercayaan diri anak. Dan inilah sentra bangun ruang.
Sentra bermain peran terbagi menjadi dua, yaitu sentra bermain peran kecil atau mikro dan sentra main peran besar yaitu makro. Main peran kecil mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berbahasa sosial, emosional, menyambungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dan pengetahuan baru dengan menggunakan alat main peran berukuran kecil. Alat dan bahan sentra main peran kecil berbagai miniatur mainan yang kecil seperti mainan alat rumah tangga, main peran kecil atau mikro, berbagai miniatur mainan seperti ini, mainan miniatur alat-alat tukang seperti ini. Ini adalah permainan atau bermain pasar-pasaran seperti jual beli buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Sentra main peran besar atau makro. Sentra main peran ini mengembangkan kemampuan mengenal lingkungan sosial, mengembangkan kemampuan bahasa, kematangan emosi dengan menggunakan alat main yang berukuran besar sesuai dengan ukuran sebenarnya. Peran berbagai profesi seperti dokter-dokteran dengan baju dan alat-alat yang lengkap. Bermain peran menjadi guru, garis. Nah, ini adalah alat main peran menjadi pemadam kebakaran. Nah, sentra bermain peran adalah pusat belajar bagi anak usia dini. Anak-anak usia 2-3 tahun, 3-4 tahun, 4-5 tahun. Menyukai hal-hal yang imajinatif, anak-anak bermain dalam menirukan pengalaman yang didapat dalam dunia nyatanya. Dalam kegiatan main peran, anak dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi, mengikuti prosedur, bereksperimen, dan berbahasa. Bahan alam di sini dengan berbagai bahan mainan yang berasal dari alam. Coba lihat teman-teman, berasal dari alam seperti daun-daunan, ada air, ada pasir, itu termasuk di sentra bahan alam. Nah, di sentra bahan alam, anak memiliki kesempatan untuk menggunakan bahan main dengan berbagai. Saat bermain di sentra bahan alam, yang perlu kita perhatikan adalah keamanannya. Jadi, untuk bahan dan alat yang kita gunakan di sentra bahan alam harus bebas dari bahan yang beracun atau binatang kecil yang berbahaya. Nah, itu tadi adalah pentingnya untuk menggunakan alat dan bahan pada sentra bahan alam. Nah, teman-teman, ayo sini teman-teman, lihat ini adalah sentra bahan alam. Nah, ini ada kearifan lokal. Di sini ada mengisi air ke dalam jerigen, airnya sudah diwarna. Lalu di sini ada menangkap ikan. Nah, teman-teman, ini ada di sentra bahan alam, ragam main dan jenis main. Baiklah teman-teman, Hafiz dan Hafizah mau memperkenalkan sentra Imtak kepada teman-teman. Hai teman-teman, dengarkan ya. Sentra Imtak adalah sentra yang memberikan kesempatan pendidikan nilai-nilai karakter dan aturan-aturan tentang agama, sehingga anak dapat mengembangkan keimanan dan ketakwaan melalui pembelajaran sehari-hari. Teman-teman, siapa yang tahu pembelajaran Imtak sehari-hari? Hafiz, aku tahu. Ya, Fiza, apa ya? Ya, Hafiz, ada sholat, terus membaca Iqra. Terus apa lagi, Hafiza? Nah, kemudian kita dapat bernyanyi tentang lagu-lagu Islami. Sentra Imtak ini bertujuan untuk mengembangkan
menanamkan kemampuan beragama pada anak sejak usia dini dan dapat membantu pribadi dan karakter anak yang cerdas dan berperilaku sesuai dengan norma-norma agama. Nah, contohnya tadi seperti sholat, membaca Iqra, dan lain-lainnya. Nah, itu tadi kegiatan kita untuk hari ini. Teman-teman, sampai jumpa lagi ya untuk video yang berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.